Ini adalah kisah tentang Sang Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Dengan segala kekuasaannya yang agung, tiba-tiba jatuh cinta. Bukan pada pangeran gagah atau pendekar sakti, tapi pada seorang ustadz kampung yang tulus dan sederhana. Namun, cinta itu diuji oleh bayang-bayang masa lalu yang datang kembali. Gus Ikdam, lelaki yang dulu mengguncang hatinya dengan dakwah dan keyakinan. Jika kamu adalah Laras, wanita antara dua cinta dan takdir, mana yang akan kamu pilih? Cinta lama yang membakar jiwa atau cinta baru yang menuntun pada cahaya ilahi? Mari kita simak kisah penuh harapan, pengorbanan, dan pilihan yang mengguncang hati ini. Di tepian laut, di kedalaman Samudra Hindia yang jauh dari jangkauan manusia, berdiri megah sebuah istana. Istana Laut Selatan itu bukan sembarang bangunan. Pilar-pilarnya terbuat dari karang berusia ribuan tahun, berlapis permata hijau kebiruan yang berpendar sendiri dalam gelap. Dindingnya dihiasi ukiran-ukiran halus yang bergerak perlahan, menggambarkan sejarah lautan, peperangan antara bangsa jin, dan kisah-kisah mistis yang tak tertulis dalam kitab manusia. Di singgasana tengah, duduk seorang ratu abadi, Nyi Roro Kidul. Kala itu, hatinya tengah dilanda kegelisahan yang tak biasa. Ia memandang air laut yang mengalir di dinding istananya seperti cermin hidup. Setiap gerakan ombak di dunia fana tercermin di sana. Namun, belakangan, yang sering ia lihat bukan hanya gelombang ombak, melainkan sosok seorang pemuda alim yang tengah berdakwah dengan lembut dan penuh semangat, Gus Ikdam. Gus Ikdam bukan orang asing bagi Nyi Roro Kidul. Mereka tak pernah benar-benar bertatap muka secara fisik, namun ruh mereka pernah bertaut dalam dimensi batin, yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang memiliki makam spiritual tinggi. Dalam munajat malamnya, Gus Ikdam kerap menembus batas dunia gaib. Dalam perjalanan rohani itu, ia pernah bertemu Sang Ratu Laut, bukan dalam rupa jasmani, melainkan dalam bentangan rohani yang penuh misteri. Setiap kali Nyi Roro Kidul memejamkan mata, bayangan itu hadir. Gus Ikdam duduk bersila di tengah malam, berdoa khusyuk dengan suara yang menggema hingga lapisan terdalam alam gaib. Aura zikirnya menembus benteng-benteng halus dimensi lain, membuat makhluk halus tunduk. Para ratu jin, termasuk dirinya, hanya bisa terdiam tak berdaya. Tak heran bila Nyi Roro Kidul, yang telah menyaksikan banyak ulama besar selama ribuan tahun, merasakan getaran berbeda dari sosok ini. Awalnya, ia menganggap itu hanyalah kekaguman spiritual. Namun lama-kelamaan, hatinya mulai tergerak dengan cara yang tak biasa. Ia merasa rindu, bukan hanya karena Gus Ikdam selalu hadir dalam tafakur malamnya, tapi karena setiap tutur dan doa sang kiai muda seolah ditujukan langsung kepadanya. Nyi Roro Kidul, sang ratu yang disembah oleh banyak bangsa jin, merasa seperti anak kecil yang jatuh cinta, tak berdaya, malu, namun tak bisa melepaskan diri dari pesona itu. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan mengatur urusan para jin laut, menerima persembahan manusia, menjaga keseimbangan antara daratan dan samudra. Namun bayangan Gus Ikdam selalu kembali, seolah tak memberi ruang baginya untuk bernafas. Bahkan saat para dukun sakti dan paranormal memanggil namanya, ia tak lagi antusias. Hatinya hanya ingin tahu, apakah Gus Ikdam sedang berdakwah hari ini? Apakah ia mengimami salat? Ataukah sedang mengunjungi pesantren baru? Para penasehat mulai resah. Aura Nyi Roro Kidul berubah. Ia tidak lagi seganas dulu, malah mulai lembut, sering termenung dan melamun. Dalam dunia jin, ini adalah tanda yang tak biasa. Ratu mereka sedang dilanda gejolak batin. Salah satu arwah tua penasehat setianya sejak era Majapahit memberanikan diri bertanya, "Wahai Ratu, siapakah manusia yang telah mencuri hati Paduka?" Nyi Roro Kidul hanya tersenyum samar, tak menjawab. Ia sendiri tak tahu harus berkata apa. Apakah pantas seorang ratu gaib mencintai manusia? Apakah layak perasaan itu dipertahankan, sementara dunia mereka terpisah oleh dimensi yang tak mungkin disatukan? Namun satu hal yang ia tahu, sejak mengenal Gus Ikdam, jiwanya berubah. Ia mulai merenungi hidup dan mempertanyakan tujuannya sebagai penguasa Laut Selatan. Apakah sekadar menjaga wilayah dan menghukum manusia serakah? Atau ada maksud yang lebih luhur? Keresahan itu makin kuat ketika suatu malam, dalam mimpi batinnya, ia melihat Gus Ikdam berdiri di tepi pantai,
memandang lautan dengan sorot mata penuh kasih sayang namun tersembunyi luka. Dalam mimpi itu, Gus Ikdam berkata pelan, "Wahai penjaga lautan, jangan biarkan hatimu tenggelam dalam kenangan. Air yang tenang sekalipun bisa menghanyutkan." Kata-kata itu membekas. Nyi Roro Kidul terbangun dari meditasi batinnya dengan napas terengah. Untuk pertama kalinya, ia merasa lelah, bukan lelah memerintah, tapi lelah mencintai sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki sepenuhnya. Sejak saat itu, Nyi Roro Kidul mulai mempertimbangkan satu hal yang tak pernah dilakukannya selama ribuan tahun. Pergi ke dunia manusia, bukan sebagai ratu atau dewi, tapi sebagai perempuan biasa. Ia ingin tahu, apakah cinta sejati hanya bisa dirasakan dalam kekaguman, atau bisa tumbuh dalam kesederhanaan. Di balik semua itu, tersimpan harapan kecil. Mungkin, di antara debur ombak dan hiruk-pikuk dunia fana, ia bisa menemukan makna baru dari cinta yang tak melukai, tak mengekang, dan yang bisa dilepaskan dengan ikhlas. Di balik perbukitan hijau yang tersembunyi jauh dari hiruk-pikuk kota, terletak sebuah desa kecil bernama Cemara Hening. Namanya memang menggambarkan suasananya. Hening, tenang, dan seolah tak tersentuh oleh waktu. Hanya suara burung, desir angin yang melintas di antara pepohonan cemara, dan lantunan ayat Al-Quran dari masjid kecil yang menjadi denyut kehidupan warga di sana. Masjid itu sederhana, berdinding kayu, beratapkan sirap, namun selalu penuh sesak setiap waktu salat tiba. Di sanalah tinggal seorang ustadz muda bernama Ustadz Haikal. Ia bukan sosok yang dikenal oleh dunia luar, bukan lulusan pesantren besar, bukan pula daikondang yang viral di media sosial. Namun bagi warga desa, ia adalah cahaya yang menerangi hati mereka. Ustadz Haikal hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya berdinding anyaman bambu, dikelilingi taman kecil yang ditanaminya sendiri. Setiap pagi ia menyiram bunga, memberi makan ayam, dan sesekali membantu warga memanen hasil kebun. Namun yang membuatnya istimewa bukanlah kesederhanaannya semata, melainkan ketulusan dan kejernihan hatinya yang terpancar dalam setiap perbuatannya. Suatu malam, langit desa berubah mendadak. Bintang-bintang seolah bersembunyi di balik awan, dan angin laut berhembus lembut ke arah daratan. Sesuatu yang tak biasa tengah terjadi di perbukitan itu. Warga tak menyadari apa-apa, kecuali seekor burung hantu tua yang sudah lama dianggap pertanda gaib di desa tersebut. Ia berbunyi 3 kali sebelum terbang rendah melewati masjid. Di waktu yang sama, Nyi Roro Kidul muncul di tepian sungai kecil di desa itu. Namun kali ini, ia tak datang sebagai ratu laut yang perkasa, melainkan sebagai perempuan biasa. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna hijau tua dan kerudung tipis yang menyamarkan cahaya auranya. Ia tak membawa pasukan jin, tak menampakkan kekuatan gaib, hanya hadir sebagai seorang wanita asing yang mengaku tengah mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Tak butuh waktu lama bagi warga untuk menerima kehadirannya. Sikapnya sopan, tutur katanya lembut. Dan meski sorot matanya menyimpan ribuan tahun rahasia, ia pandai menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Ia tinggal di rumah kosong dekat kebun teh dan setiap hari datang ke masjid mengikuti pengajian yang dipimpin Ustadz Haikal. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Nyi Roro Kidul terlambat datang ke masjid. Ia masuk perlahan, dengan langkah ringan yang nyaris tak terdengar. Ustadz Haikal sempat menghentikan bacaan tafsirnya, dan mata mereka bertemu sesaat. Ada getaran aneh yang menjalar di dada sang Ratu Laut Selatan itu, bukan karena ketampanan sang ustadz, karena ia sudah biasa melihat ratusan wajah rupawan di dunia jin, melainkan karena ketenangan yang memancar dari pria itu. Sama seperti saat ia melihat Gus Ikdam dalam zikirnya dulu, namun kini lebih membumi, lebih dekat. Hari demi hari, Laras, nama samaran Nyi Roro Kidul, mulai sering bertanya tentang Islam. Ia ingin tahu tentang kesabaran, tentang makna zuhud, dan bagaimana manusia bisa ikhlas melepaskan sesuatu yang dicintainya. Ustadz Haikal selalu menjawab dengan bijak, bukan dengan dalil tinggi, melainkan dengan cerita sederhana dari kehidupan Nabi dan para sahabat. Kadang kita mencintai sesuatu bukan untuk memilikinya, ujar Ustadz Haikal suatu ketika, tapi untuk belajar bagaimana cara melepaskannya, agar kita kembali mencintai yang menciptakan. Kata-kata itu menusuk hati Roro Kidul. Ia teringat Gus Ikdam, cinta spiritualnya yang tak pernah bisa digenggam. Mungkin inilah jawabannya. Mungkin kehadirannya di desa Cemara Hening
adalah bagian dari perjalanan spiritualnya untuk belajar ikhlas. Semakin sering mereka bertemu, semakin Nyi Roro Kidul merasakan perasaan baru tumbuh dalam hatinya. Bukan cinta menggebu seperti pada Gus Ikdam, melainkan cinta yang meneduhkan. Cinta yang membuatnya ingin menjadi manusia seutuhnya, bukan sebagai ratu laut, melainkan sebagai hamba Allah yang ingin mengenalnya lebih dekat melalui kehidupan sederhana. Ustadz Haikal pun mulai merasa ada yang istimewa dari perempuan bernama Laras itu. Ia selalu datang dengan pertanyaan-pertanyaan dalam, dengan sikap sopan yang langka, dan mata yang seolah menyimpan kisah dari zaman yang jauh. Namun ia tak pernah berani bertanya lebih jauh. Baginya, amanah sebagai guru agama adalah menjaga pandangan, menjaga hati, dan tidak mencampurkan perasaan dengan tugas dakwah. Namun takdir kadang punya caranya sendiri untuk menguji hati. Suatu sore, saat gerimis menyelimuti desa, Ustadz Haikal mendapati Laras tengah menangis di belakang masjid, di bawah pohon tua. Ia mendekat, namun tak bertanya. Ia hanya duduk di sampingnya, membiarkan hujan membasahi tanah, sambil membaca doa pelan. "Maaf, aku terlalu lama hidup dalam bayang-bayang yang tidak pernah bisa kugenggam," bisik Nyi Roro Kidul lirih. "Kini aku hanya ingin belajar menjadi hamba, bukan ratu. Bukan makhluk gaib, hanya seorang manusia yang mencari arah pulang." Ustadz Haikal menatapnya dalam-dalam. Ia tak sepenuhnya mengerti maksud ucapan itu, tapi satu hal yang dirasakannya. Perempuan ini membawa luka yang dalam dan sedang mencari cahaya untuk menyembuhkannya. Dalam diam mereka sore itu, benih takdir mulai tumbuh. Takdir yang akan menguji apakah seorang ratu gaib bisa menemukan cinta dalam kesederhanaan seorang ustadz kampung. Bukan untuk memiliki, tetapi untuk menemukan jati diri yang telah lama terlupakan. Meski angin pegunungan desa Cemara Hening berhembus menyejukkan, dalam hati Nyi Roro Kidul masih tersisa badai. Hari-harinya bersama Ustadz Haikal membawa kehangatan baru. Namun setiap kehangatan itu disertai bayangan masa lalu yang tak diundang. Bayangan Gus Ikdam, lelaki yang dulu membantunya memahami cinta suci, namun tak bisa ia miliki. Malam-malamnya kembali dihantui mimpi. Dalam lelap yang dalam, ia melihat Gus Ikdam berdiri di atas tebing laut. Wajah menghadap ombak yang mengamuk, namun tak pernah menoleh. Nyi Roro Kidul berteriak memanggilnya, tapi suara itu tak terdengar. Ia berlari, ingin meraih punggung lelaki itu, tapi kakinya seolah terikat oleh ribuan beban tak kasat mata. Dan saat akhirnya jemarinya menyentuh sosok itu, tubuh Gus Ikdam berubah menjadi kabut putih, lenyap ditiup angin. Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Bukan di istana megah laut selatan ia berada, tapi di kamar sederhana yang hening. Saat menyeka air mata, ia sadar, lukanya belum sembuh. Ia belum benar-benar melepaskan. Hari itu, ia tak pergi ke masjid. Ia memilih duduk di tepi sungai kecil yang mengalir tenang di desa. Airnya jernih, memantulkan bayangan pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Di sanalah ia termenung, menghidupkan kembali kenangan yang selama ini coba ia kubur. Tentang pertemuannya dengan Gus Ikhwan di alam gaib. Tentang zikirnya yang merobek tabir antara dunia manusia dan makhluk halus. Tentang keteguhan Gus Ikdam yang menaklukkan hatinya. Tapi juga tentang keputusan sang Gus untuk menjauh dari cinta duniawi. "Aku tak bisa menjadi ratu bagi manusia sepertimu. Aku takut perasaan ini menyesatkan kita dari jalannya." Kata-kata itu kembali terngiang. Dan luka itu terus menggores tiap kali ia mulai tenang. Ia takut mencintai lagi. Ia takut Ustadz Haikal hanya menjadi pelarian, bukan penyembuh. Namun, Ustadz Haikal bukan lelaki biasa. Ia menyadari perubahan pada Laras. Laras tak lagi bertanya seperti biasanya, tak lagi tersenyum saat mendengar kisah Nabi Yusuf atau Luqman Al-Hakim. Ia hanya datang, duduk, menunduk, seolah badai dalam dirinya belum reda. Satu sore, setelah pengajian anak-anak selesai, Ustadz Haikal menghampiri Laras di kebun teh. Angin membawa aroma melati dari lembah. Dengan tenang, ia duduk di samping Laras, tanpa mengusik keheningan. "Aku pernah membaca," ujar Ustadz perlahan, "bahwa kadang luka bukan untuk dilupakan, tapi untuk disadari. Supaya kita tahu dari mana harus mulai sembuh." Laras menoleh perlahan. Tatapan Ustadz itu begitu tenang, nyaris tanpa penilaian.
Seolah ia tak ingin tahu masa lalu Laras, hanya ingin memeluk lukanya dalam diam. Bagaimana jika lukanya terlalu dalam? Tanya Laras lirih. Tak ada luka yang lebih dalam dari rahmat Allah, jawabnya. Setiap luka, sekecil apapun, bisa menjadi pintu menujunya jika kita izinkan cahayanya masuk. Air mata itu pun jatuh. Untuk pertama kalinya, Nyi Roro Kidul menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena mulai menerima bahwa Gus Ikdam adalah bagian dari perjalanannya menuju Tuhan, bukan takdir cintanya. Bahwa pertemuan mereka adalah jalan untuk mengenalnya, bukan untuk memiliki satu sama lain. Hari-hari setelahnya menjadi masa transisi. Ia mulai membuka hati, bukan untuk mencinta, tapi untuk berdamai. Ia kembali aktif membantu warga, mengajari anak-anak menari, memasak bersama ibu-ibu, menanam bunga di halaman masjid. Dan ketika adzan maghrib berkumandang, ia menjadi perempuan pertama yang datang ke masjid. Duduk di syaf paling belakang, mendengarkan dengan khusyuk setiap kalimat sang ustadz. Namun, takdir belum selesai menguji. Suatu malam Jumat, kabut tipis menyelimuti desa. Seekor burung gagak hitam terbang rendah, mengitari masjid 3 kali sebelum lenyap ke arah selatan. Ustadz Haikal yang melihatnya merasa gelisah. Itu bukan burung biasa. Ia tahu, ada sesuatu datang dari alam lain. Dan benar saja, malam itu dalam tidurnya, Ustadz Haikal bermimpi. Seorang pria berjubah hijau berdiri di tengah lautan api. Wajahnya teduh, namun matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Sosok itu berkata, "Jaga dia, karena ujian dalam hidupnya belum selesai." Ketika Ustadz Haikal terbangun, ia tahu sosok itu adalah Gus Ikdam. Mereka mungkin tak pernah bertemu, namun dalam mimpi itu, ruh mereka saling terhubung. Ia pun sadar, Laras bukan perempuan biasa. Dan jalan hidupnya belumlah usai. Fajar belum sepenuhnya menyingkap kabut di desa Cemara Hening. Laras duduk sendiri di beranda musala kecil. Angin dingin menggigit kulit. Namun yang menggigil adalah hatinya. Dalam semalam, ketenangan yang mulai ia bangun bersama Ustadz Haikal retak, dihantam mimpi ganjil yang datang menyelinap. Ia bermimpi kembali ke Istana Laut Selatan. Tapi bukan dalam kemegahan. Tiangnya runtuh. Ombak mengamuk. Mahkota hijaunya tergeletak di tanah. Di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam berdiri. Wajahnya penuh luka. Namun sorot matanya tetap menenangkan. "Kau masih milik alam ini," bisiknya pelan. "Tapi hatimu kini ada di sana, bersama seorang lelaki kampung." Saat Laras hendak menjawab, sosok Gus Ikdam menghilang. Yang tersisa hanya lautan kosong. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang. Sementara itu, Ustadz Haikal pun diliputi kebimbangan. Mimpi itu menyadarkannya bahwa Laras membawa takdir yang lebih besar dari sekadar cinta. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya perempuan ini? Mengapa tiap langkahnya disertai tanda-tanda gaib? Mengapa langit mendung saat ia menangis? Dan mengapa bunga-bunga di halaman masjid hanya mekar saat ia datang? Suatu malam, saat desa terlelap dalam keheningan, Ustadz Haikal memilih untuk berdoa dengan khusyuk lebih dari biasanya. Ia menunaikan salat tahajud, kemudian berzikir dalam sujud panjang, memohon petunjuk kepada Allah. Dalam hening puncak malam itu, ia memanjatkan doa. "Ya Allah, jika perempuan ini adalah ujian bagiku, kuatkanlah hatiku. Namun jika dia adalah jalan MU, lapangkanlah jalanku." Malam itu, jawabannya datang secara nyata. Angin mendesir keras, dan dari balik pepohonan muncul cahaya kehijauan. Seorang lelaki berjubah melangkah tenang, wajahnya teduh namun memancarkan wibawa luar biasa. Ketika ia berbicara, suaranya bukan terdengar lewat telinga, melainkan bergema dalam hati Ustadz Haikal. "Engkau orang terpilih," ujar sosok itu. Perempuan itu bukanlah perempuan biasa. Dia pelindung Laut Selatan, penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam jin. Dan engkau diberi ujian untuk menguatkan jiwanya. Ustadz Haikal menunduk, menyadari bahwa cintanya kini menyentuh sesuatu yang tak kasat mata. Namun sosok gaib itu melanjutkan, masih ada satu hati yang belum padam sepenuhnya dalam dirinya. Hati yang dulu membimbingnya mengenal Allah,
hati milik Gus Ikdam. Saat sosok itu menghilang, Ustadz Haikal merasakan campuran antara takut dan tenang. Ia tahu, bukan sekadar jatuh cinta yang sedang dialaminya, melainkan tengah berdiri di persimpangan takdir besar yang melibatkan cinta, ujian, dan pilihan. Keesokan harinya, Laras datang menemuinya, bukan di halaman masjid atau kebun, tapi di rumah kayu sederhana sang ustadz. Dengan wajah serius, ia memohon, "Bimbing aku kembali pada hati yang lurus, Ustadz. Tapi jangan paksa aku melupakan rasa ini. Aku masih berusaha membedakan mana cinta dan mana keterikatan." Ustadz Haikal terdiam sejenak, lalu berkata, "Jangan buang rasa itu. Doakan saja agar Allah menempatkannya pada tempat yang benar." Hari-hari berikutnya berubah. Laras lebih banyak diam, menulis doa-doa sendiri dalam buku kecil yang selalu dibawanya. Di salah satu halaman, ia menuliskan kalimat yang membuat Ustadz Haikal tercekat saat membacanya. "Diam-diam aku tidak bisa mencintai dua lelaki dalam satu waktu. Tapi aku bisa mendoakan kalian dengan satu doa yang sama. Semoga Allah selalu menjaga kalian, meski bukan untukku." Namun takdir kembali menguji. Pada malam Jumat terakhir bulan itu, Gus Ikdam benar-benar datang, bukan dalam mimpi, melainkan nyata. Ia muncul di tepi hutan desa bersama dua santrinya, hendak berdakwah di desa sekitar. Pertemuan itu tak terelakkan. Ustadz Haikal dan Gus Ikdam saling berhadapan di pelataran masjid. Tak ada iri, tak ada marah, hanya diam dan senyuman tulus. Dua lelaki yang mencintai dengan cara berbeda. Dari kejauhan, Laras menyaksikan pertemuan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, ini adalah ujian terakhirnya. Bukan memilih siapa yang paling dicintainya, melainkan memilih siapa yang membuatnya paling dekat dengan Allah. Malam harinya, ia menyendiri di sungai kecil tempat biasa ia merenung. Kali ini, ia tak menangis. Ia menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki aku kembali ke laut, aku akan pergi. Jika Engkau menghendaki aku tetap di bumi, aku akan tinggal. Tapi jika Engkau menghendaki aku untuk tidak memilih siapapun, aku akan setia pada MU." Air sungai mengalir pelan, membawa sehelai daun yang jatuh dari pohon. Dalam heningnya malam, sebuah keputusan lahir. Laras berdiri, menghela nafas panjang, dan berjalan perlahan menuju desa. Sejak malam itu, Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, tidak lagi dikenal sebagai ratu penuh misteri. Ia dikenang sebagai perempuan asing yang mengajarkan arti ikhlas, yang pernah memilih untuk mencintai, lalu memilih melepaskan demi sang pemilik cinta itu sendiri. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.